sore Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Saya memilih Ibu untuk melakukan wawancara ini sebagai salah satu tuntutan dalam kuliah saya untuk PPG ini, dan untuk menjawab masalah yang saya pilih yang saya hadapi di sekolah, dan untuk mencari akar penyebab masalahnya serta eksplorasi alternatif solusinya. Saya harapkan Ibu bisa membantu saya, mengarahkan saya untuk mencapai tujuan dari wawancara ini. Ya, terima kasih Ibu. Untuk kembali lagi, saya mengingatkan untuk kemampuan literasi yang kurang pada peserta didik. Jadi sudah dicari akar penyebab masalahnya, itu kurang perhatian orang tua terhadap jam belajar anak, tersedia sarana literasi, kurang motivasi dari peserta didik, dan juga guru kurang berinisiatif. Di sini saya ingin mendapatkan informasi dari Ibu, kira-kira apakah alternatif solusi yang bisa Ibu tawarkan untuk permasalahan ini? Ya, kalau untuk masalah literasi seperti yang tadi diberikan penjelasan, itu merupakan faktor yang paling utama yang ada di lingkup sekolah SMK Negeri 9 Nusa Bagian Barat, dan juga faktor yang kedua yaitu yang ada hubungan keterkaitannya dengan faktor ekonomi. Karena kalau seandainya faktor ekonomi merupakan faktor penentu daripada semua yang tadi dijelaskan Ibu yang pertama. Karena kalau faktor ekonomi tidak menunjang, maka semua persoalan, semua masalah yang akan dihadapi siswa mendapatkan kendala. Solusinya Ibu, misalnya dalam pembelajaran biologi, kalau saya mau masuk, lalu saya menyediakan literasi dari saya sebagai guru biologi, saya menyampaikan informasi lewat literasi yang saya kirimkan dulu ke anak-anak, atau saya sediakan, bolehkah Ibu? Boleh. Ya. Itu sangat menunjang. Sangat menunjang Ibu. Ya. Bolehkah saya mengusulkan juga wali kelas mendesain kelasnya supaya ada pojok-pojok baca di kelasnya? Iya, itu sangat bagus. Ya. Saya usulkan juga untuk penambahan literatur di perpustakaan Ibu. Saya amati produk untuk bacanya itu buku-buku kayaknya sudah usang, jadi harus ada pembaharuan di dalam penyediaan literasi sehingga untuk masalah literasi ini bisa. Ya, terima kasih Ibu untuk masalah yang pertama. Kemudian yang kedua ini menyangkut dengan model-model pembelajaran inovatif. Nah, ini saya mau kaitkan dengan karena Ibu selain Wakasek kurikulum, Ibu juga mengampuh mata pelajaran kewirausahaan, dan di sini saya ingin kolaborasi antara mata pelajaran biologi ini dengan kewirausahaan, yang pastinya terdapat hubungan antara biologi dan kewirausahaan sendiri, dimana di sekolah SMK ini walaupun saya masih awam Ibu karena saya baru pindah seperti yang Ibu ketahui, tapi saya memandang dari segi pendekatan ada hubungan antara kewirausahaan ini dengan biologi. Saya minta pendapat dari Ibu. Ibu sudah lebih senior, kemudian di dalam penerapan di SMK juga Ibu lebih banyak makan asam garamnya. Saya ingin menanyakan kepada Ibu, apa yang sudah Ibu terapkan
dari segi pembelajaran mata pelajaran kewirausahaan itu, model pembelajarannya, kemudian metodenya, dan bagaimana hasil belajarnya, reaksi belajarnya. Bisakah Ibu memberikan sedikit arahan kepada saya? Ya, kalau dalam proses pembelajaran yang disebut inovatif, berarti itu harus diciptakan antara guru dan siswa agar supaya bisa terkesinambungan. Maka dalam produk yang kalau biologi mempunyai hubungan keterkaitannya dengan produk kreatif dan kewirausahaan, juga ada mempunyai hubungan keterkaitannya dengan mata pelajaran produktif. Karena kalau dalam mata pelajaran biologi mereka menciptakan sesuatu yang ilmiah yang akan mereka terapkan ke dalam produk yang nanti bisa menghasilkan. Seperti kalau menciptakan apa yang disebut zat kimia, dia ada punya hubungan keterkaitan dengan kewirausahaan dalam produk mata pelajaran, yaitu di agrobisnis tanaman. Ya, saya sambung Ibu ya. Mungkin kalau ke zat kimia lebih menjurus ke kimia Ibu ya. Tapi di sini misalnya pada pokok bahasan di bioteknologi, ya bioteknologi salah satunya dengan hidroponik. Nah, hidroponik yang hadir dan sekarang sudah digalakan di sekolah kita, itu sebenarnya hasil dari biologi, dari bioteknologi, materi dari biologi yaitu bioteknologi, dan itu ada kaitannya juga dengan kewirausahaan ketika hasilnya dipanen kemudian dipasarkan. Nah, jadi kalau dalam hubungan berkolaborasi yang harus dilihat, kalau bioteknologi yang tadi dihubungkan dengan produk kreatif dan juga produk yang ada di SMK, dalam hal ini model pembelajaran yang dipakai ada PBL, produk basic learning, yang mempunyai hubungan keterkaitannya dengan nanti metode pembelajaran yang mereka lakukan, yaitu mereka boleh melakukan metode diskusi atau mereka boleh melakukan metode tanya jawab yang ada hubungan keterkaitannya, supaya mereka mempunyai nilai jual itu dia terlihat, sehingga akhirnya yang tadi Ibu punya mata pelajaran bioteknologi itu dia tergambar dengan pasaran tadi. Karena kalau seandainya ini hanya terjadi tidak ada kolaborasi antara bioteknologi dan produktif dan juga pemasaran, itu dia membuahkan hasil yang sama. Dengan pemasaran mereka menjual apa yang disebut, jadi nilai jualnya itu yang harus diperhatikan. Ya Ibu, satu lagi yang untuk memperkuat, apakah yang tadi saya tanyakan dan saya padukan kolaborasi antara kewirausahaan, kemudian Ibu kaitkan dengan produktif, dengan mata pelajaran saya sendiri biologi, apakah selama ini mungkin sebelum saya datang hasil belajar dan reaksi belajarnya sudah mencapai target? Iya, kita pernah mencapai target dengan melakukan beberapa kali pemasaran yang dilakukan, itulah target kita. Karena target pembelajaran yaitu mulai dari awal kita memberikan dan hasilnya harus ada, sehingga target itu telah tercapai. Produknya apa itu? Produknya yaitu kita menjual apa yang disebut dengan hasil sayur yang jadi seperti kangkung, kemudian seledri, itu hasil jadi yang disebut produk. Tapi itu kalau dengan untuk metode tanam di tanah?
Tidak hidroponik. Hidroponik. Ya, kalau tanam di tanah, adakah hasil dari biologi yang menunjang media tanam yang di tanah itu? Yang sebelum saya datang ini? Ya ada. Seperti contohnya Bu? Waktu itu mereka melakukan penanaman, tapi mereka membuat pupuk alami. Ya. Kompos ya Bu? Iya. Pupuk alami. Kompos pernah dibuat. Itu yang membuat dari biologi Bu? Dari mata pelajaran biologi atau dari produktif? Tidak dari produktif, tapi ada hubungan keterkaitan. Iya. Kan? Karena kalau dari pupuk kompos itu bisa dihasilkan dari daur ulang pencemaran. Oke, Ibu, dari limbah itu ada pokok bahasan dalam biologi juga menyangkut dengan. Saya harapkan ke depan ketika semuanya bisa berjalan dengan lancar, kita bisa melakukan kolaborasi dari produktif atau pelajaran produktif maupun dari saya sendiri dari biologi atau mungkin juga dari mata pelajaran lainnya dari normatif yang bisa kemudian membawa sekolah ini ke arah yang lebih maju lagi, dan tentunya berpulang kepada kita sebagai guru dengan berbagai model metode yang kita jalankan dalam proses pembelajaran, terutama mengingat pembelajaran yang bersifat inovatif itu yang harus dikembangkan di abad 21 ini bisa berjalan dengan lancar. Saya terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah Ibu sediakan untuk saya di saat ini. Sekali lagi terima kasih untuk kerjasamanya.